Ya pemirsa, kembali bersama kami dalam program Inspirasi Natal bersama saya Rima Safira. Tamu kita petang ini seorang budayawan Beni Susetio. Tema diskusi kali ini adalah Natal Momentum Menjaga Moral. Selamat sore Romo Beni. Selamat sore. Ya Romo Beni, sebelum kita membahas tema tersebut, sebenarnya apa makna Natal bagi Romo Beni sendiri? Ya, makna Natal bagi saya, ya kita kembali pada spirit palungan ya, kandang ya. Spirit palungan itu bahwa Allah itu hadir di tengah mereka yang miskin, yang papa, yang tersingkirkan. Justru Allah dimuliakan di mata mereka, yaitu dalam simbol para gembala itu. Jadi kalau kita merayakan Natal berarti kita lahir baru. Cara berpikir, bertindak, bernalar-berlaku kita yang berpihak pada kasih itu. Dan kasih itu berarti mengaturkan cinta Allah pada mereka yang tersingkir, kepada mereka yang tertindas, kepada mereka yang teraniaya. Maka Natal itu harusnya membuat sikap perilaku perubahan kita. Maka Paus Francis mengatakan kalau Natal tidak membawa perilaku, dia hanya drama. Tapi bukan pada perayaan Natal itu sendiri. Jadi perayaan Natal adalah kita dilahirkan menjadi manusia baru. Kemanusiaan lama kita tinggalkan. Oke, tapi apakah itu mudah untuk membuat perubahan menjadi yang lebih baik begitu ya, untuk meninggalkan drama? Memang tidak mudah, tetapi itulah spirit Natal. Spirit Natal orang berani dilahirkan. Maka ada proses orang mengintrospeksi dirinya. Dalam masa persiapan disebut masa Advent itu, orang melakukan persiapan, yaitu jalan-jalan yang terjal, itu diluruskan kembali. Maka seruan Yohanes Pembaptis menjadi penting, bertobatlah. Tobat berarti metonia, berarti perubahan orientasi, cara pikiran, tindakan, dan nalar kita. Mungkin cara berpikir kita hanya mementingkan diri sendiri. Maka dengan Natal berarti kita harus sekarang berani meninggalkan keasikan terhadap diri sendiri, egoisme. Mari kita berbagi. Memang Natal selalu mau pembaharuan. Kalau Natal tanpa pembaharuan ya drama. Dia hanya mitos. Natal memang ngajak kita untuk lahir. Lah semangat lahir itu ditunjukkan dengan bagaimana sang gembala. Orang kecil, orang lemah, tapi di mata Allah dia punya arti. Maka gembala itu yang mau menerima Maria dan Yosef, dan bayi itu lahir di palungan. Tapi juga Natal mengajarkan tentang bagaimana orang cerdik pandai, yaitu yang dibimbing oleh bintang. Bintang itu simbol suara hati. Maka kalau orang mengikuti suara hatinya, dia bisa membedakan baik yang buruk. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Lah sekarang ini bintang telah hilang karena tidak lagi dipandu suara hati. Maka orang kerap kali suara hatinya tumpul. Kalau suara hatinya tumpul, maka yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Maka Natal sebenarnya saat kita kembali pada suara hati kita. Bagaimana mengasah suara hati itu agar menjadi lebih baik lagi? Lebih mudah sebenarnya kalau orang punya kebiasaan. Maka harus ditanamkan dalam keluarga. Maka orang tua harus memberikan model dan contoh. Dulu kala orang-orang kita biasa sebelum kita tidur memberi dongeng. Kancil mencuri timun. Dongeng tentang paman yang baik. Cerita-cerita rakyat. Tapi cerita-cerita rakyat itu punya yang namanya pembelajaran. Maka kalau maling nyalang kundang misalnya, menghormati orang tua penting. Itulah nilai. Lah suara hati dibangun dengan pertama-tama orang tua menjadi model. Lah ketika orang tua menjadi model, misalnya orang tua setia mengadukan pekerjaan yang kecil-kecil. Orang tua juga melatih kejujuran pada anaknya. Orang tua disiplin terhadap waktu. Orang tua juga menyediakan waktu. Tapi juga orang tua memberi contoh terhadap anak-anaknya yang nampak. Kalau anak-anak itu meniru perilaku orang tuanya, maka tabur rasa itu terbangun dalam suara hati anak. Sehingga role model terjadi. Contoh, kalau anak-anak diajar disiplin, kejujuran, bahwa menyontek itu buruk, maka tertanam. Ketika anak menyontek di sekolah, maka hatinya bergetar, takut, cemas. Itulah suara hati. Oke, intinya dimulai dari keluarga pendidikan sendiri. Nilai itu dalam pendidikan keluarga. Lah Natal sebenarnya pendidikan nilai. Karena apa? Maria dan Yosef mengajarkan. Kepada siapa? Kepada kita semua. Bagaimana mereka ketika keluarga masih muda, mereka harus pergi jauh karena mereka harus sensus. Kemudian mereka mencari tempat penginapan. Tapi Maria Yosef setia dalam perjalanan hidup mereka. Kesetiaan itu adalah nilai.
yang ditanam dalam keluarga itu. Lah sekarang kesetiaan itu jarang lagi ada karena orang semakin hari semakin sibuk dengan dirinya. Contoh aja, banyak orang tua yang tidak lagi memiliki waktu untuk anak-anaknya. Komunikasi itu tidak bisa digantikan dengan gadget, tidak bisa digantikan dengan Facebook, tidak bisa digantikan Twitter, dan digantikan dengan handphone. Lah ketika kita lupa pada itu, yang terjadi adalah keterasingan. Karena orang tua sibuk, ketika makan sama anaknya, dia tidak komunikasi dengan anak, tapi dengan gadgetnya. Lah apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak tidak mendapat kehangatan cinta. Justru bayi palungan dibungkus kain lapin, menyerminkan cinta, kehangatan. Baik, itu adalah nilai dan makna yang Anda dapatkan begitu kan dari Natal ini. Tapi apa yang paling berkesan bagi Anda sendiri dalam merayakan Natal? Ya, Natal itu ya kembali pada keluarga. Dan ketika kita berjumpa dengan keluarga, saudara, kita menemukan kehangatan cinta itu. Jadi merayakan Natal itu kembali pada keluarga. Karena keluarga itu menjadi dasar kita untuk menemukan Allah sendiri. Maka rumah menjadi tempat yang damai ketika keluarga itu saling respek, peduli satu dengan lain. Maka rumah itu menjadi berkat. Itulah Natal. Natal berarti orang kembali kepada keluarga. Adakah momen yang sangat berharga Romo Beni dengan keluarga? Ya biasanya sih karena saya harus bisa setelah perayaan Natal selesai, ya saya pulang ke rumah orang tua, itu sebagai liburan. Tapi setelah itu kan pelayanan, tugas. Jadi ya Natal kesannya ya kami bertemu dengan keluarga, bertemu dengan keponakan, kegembiraan ditemukan di situ, makan bersama, kemudian saling bertukar ide gagasan, dan kita saling hal-hal yang sebenarnya ringan-ringan, tetapi itu menguatkan kita. Karena kita bisa berjumpa dengan saudara-saudara yang lain, kemudian bertemu dengan teman-teman, biasanya kami pulang ke Malang, kemudian ada ketemu dengan teman-teman SMP, SMA, ya terjadi sharing kehidupan. Disitulah Natal. Natal berarti perjumpaan manusia dengan Tuhannya dalam peristiwa sehari-hari. Peristiwa di mana kita menemukan Allah yang tidak jauh tapi di sekitar kita. Ya, baik, kita akan lanjutkan dialog setelah jeda berikut, Romo. Dan pemirsa tetap bersama Inspirasi Natal usai jeda.